Nggak kerasa ya Sobat DRV, kita sudah melalui serangkaian ibadah Ramadan di bulan puasa ini dan sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Biasanya Hari Raya itu identik dengan proses saling maaf-memaafkan antara kita dengan keluarga, kita dengan kerabat, atau kita dengan sesama manusia. Dan biasanya momen Lebaran ini juga dijadikan momen untuk kita berkumpul bersama keluarga, bersilaturahmi dengan kerabat, bertemu dengan orang-orang yang selama ini mungkin jarang kita temui, dan di Hari Raya inilah momen kita bisa bertemu dengan mereka yang biasanya tidak pernah kita temui. Tapi ternyata momen Lebaran ini juga tidak selalu memberikan hal yang sebenarnya jadi dampak positif nih. Walaupun seharusnya memang Lebaran itu kan bisa ngasih hal-hal positif ya ke kita, orang-orang yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tapi ada juga loh Sobat DRV, ternyata beberapa orang yang sengaja menghindari Lebaran karena takut ditanyain sesuatu yang mereka tuh sebenarnya nggak suka untuk ditanyain. Aku tuh sering banget Sobat DRV ketemu sama beberapa orang kerabat, teman, ataupun bahkan klien konseling psikologi yang mereka tuh merasa sangat khawatir ketika ingin menghadapi momen Lebaran. Kenapa? Karena mereka takut ditanya kapan lulus, kapan kerja, kapan nikah, kapan punya anak, kapan nambah anak, dan berbagai kapan lainnya. Tentu hal ini memberikan dampak yang memang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang terus-terusan ditanyain kayak gini, karena mereka juga menjadi tidak nyaman, menjadi merasa privasinya juga jadi diganggu, dan sebenarnya kan bingung juga ya mau jawab apa kalau pertanyaannya kayak gitu. Nah sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Apa dampak dari pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk diri kita khususnya di momen Lebaran? Marilah sama-sama kita bahas di episode terbaru Curhat Bareng Indah. Pertanyaan yang ternyata jadi musuh besar di banyak orang, khususnya ketika momen Lebaran, karena orang-orang itu cenderung bingung sebenarnya mau jawab apa. Pertanyaan yang juga tidak bisa memberikan jawaban pasti dan somehow dirasa itu tuh jadi pertanyaan yang membuat tidak nyaman. Tapi masalahnya, pertanyaan-pertanyaan kayak gini adalah pertanyaan yang tidak bisa kita hindari ketika kita berada di momen Lebaran. Kapan nikah, kapan kerja, kapan lulus kuliah, kapan punya anak, kapan nambah anak, dan berbagai kapan-kapan lainnya. Kita nggak bisa mengatur bagaimana orang lain berbicara, bertindak, ataupun berperilaku pada kita. Ya kalau kita bisa milih sih, kita kan pengennya nyuruh semua orang diem ya, nggak usah tanyain yang kayak gitu-gitu deh ke kita. Tapi kan kita nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Kita juga nggak bisa membuat semua orang memahami kondisi kita. Kita juga nggak bisa membuat semua orang memahami kalau sebenarnya kita nggak nyaman dan kita nggak suka ditanyain kayak gitu. Maka dari itu, ada beberapa hal nih Sobat DRV yang bisa kita lakukan supaya ketika kita ditanyain kayak gini, kita tahu nih kira-kira kita harus jawab apa. Yang pertama yang kita bisa lakukan adalah bersikap rasional. Sebenarnya ditanyain kayak gini kan hal yang nggak salah juga sih, hal yang tidak masuk akal juga sih. Jadi kalaupun ternyata memang kita ditanyain hal-hal semacam ini, kita ya tinggal menjawab secara rasional. Kira-kira kalaupun misalnya memang kita ada rencana untuk menikah, kita bisa kasih tahu dalam waktu dekat, atau mungkin tahun depan, atau mungkin bulan depan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya ternyata memang kita belum ada rencana menikah, ya kita tinggal bilang, oh belum ada nih tante, belum ada nih om. Balik lagi, semua itu harus disikapi secara rasional. Usahakan untuk kita tidak terlalu banyak melibatkan perasaan ataupun sisi emosional kita ke dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Karena kalau sisi emosional dan perasaan yang lebih mendominasi, otomatis jadinya kita pasti akan merasa sangat terganggu dan sangat tidak nyaman. Cara kedua yang bisa kita lakukan adalah jawaban sederhana ataupun sesingkat mungkin. Kapan nikah? Tahun depan tante, doain aja. Kapan nikah? Belum tahu tante, doain aja. Udah punya pacar? Udah tante, doain aja. Calonnya mana? Kok nggak dibawa? Nanti tante, belum waktunya. Jawab aja secara singkat. Jangan mencoba mencari jawaban yang panjang atau bertele-tele atau melebih-lebihkan, karena justru ketika jawaban kita terlalu panjang dan bertele-tele, itu akan membuat pihak yang bertanya semakin penasaran dan semakin menggali lebih dalam. Ketika jawabannya semakin digali lebih dalam, tentu ketidaknyamanan kita yang di awal itu malah jadi akan meningkat. Yang awalnya kita ngerasa kalau oke nih, level ketidaknyamanannya mungkin cuma level 1. Tapi karena kita memberikan jawaban terlalu banyak dan pertanyaannya jadi lebih luas, kita jadi digali nih jawabannya, si ketidaknyamanan yang tadinya level 1 bisa jadi nambah ke level 2, 3, dan seterusnya. Nah, cara ketiga yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan isu atau dalam tanda kutip kabur atau escape.
kapan nikah? Tante, anaknya kemarin nikah ya katanya, kok saya nggak diundang? Apapun, kita bisa jawab dengan cara mengalihkan isu tersebut. Kita bisa membahas topik yang kita rasa lebih relevan, topik yang lebih menarik, atau topik yang memang bisa diperbincangkan oleh semua pihak. Bukan hanya kamu aja tuh yang jadi sasaran empuk ya, tapi semua orang bisa turut terlibat dalam membicarakan hal tersebut. Pada intinya, ketika kita ditanyakan hal-hal yang seperti ini, wajar banget kok kalau misalnya kita merasa tidak nyaman Sobat DRV. Tapi, setiap hal itu tentu kan memberikan dua sisi. Ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Sisi positifnya, hal ini membuat kita menjadi lebih aware bahwa ternyata orang-orang sangat memperhatikan apa yang terjadi pada hidup kita. Bisa jadi perhatian orang-orang ini bisa kita anggap sebagai alarm atau warning untuk diri kita dalam melakukan sesuatu. Misal ketika kita ditanya kapan lulus, bisa saja itu kita jadikan sebagai warning, kita jadikan sebagai challenge untuk diri kita untuk bisa sesegera mungkin lulus. Tapi memang sisi negatifnya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu akan membuat kita merasa tidak nyaman, merasa cemas, merasa insecure, merasa tidak percaya diri, dan pada akhirnya kita malah jadi tidak mau bergabung dengan keluarga kita atau sengaja menghindari momen di mana kita bertemu dengan keluarga besar. Nah, intinya Sobat DRV, pertanyaan apapun yang kita dapatkan di momen lebaran nanti adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan, hal yang tidak bisa kita atur. Yang bisa kita kendalikan adalah respon, jawaban, sikap, ataupun keputusan kita terhadap pertanyaan tersebut. Tadi udah dikasih tahu ya, 3 cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi pertanyaan tersebut. Sisanya tergantung Sobat DRV.